Halo, bertemu lagi dengan Pak Mul. Kita akan mengerjakan latihan 1.1 materi bilangan berpangkat ya. Di channel Pak Mul sekedar mengingatkan, Pak Mul tidak bisa menulis yang rapih, yang bagus, seperti yang mungkin orang inginkan, lalu bisa di pause kemudian bisa disalin, tapi Pak Mul di sini coba mengajak siapapun penontonnya untuk belajar matematika. Itu berarti kita coba menghidupkan logika ya. Oke, jadi artinya ketika yang Pak Mul lakukan ini mungkin hanya sekedar sekilas-sekilas ya. Yuk kita lihat. Tulislah sebagai bentuk perpangkatan dari dengan basis 5 ya. Untuk 5 ini sudah pasti dia hanya 5 pangkat 1. Kemudian 625, cara yang pertama adalah membagi. Seperti ini ya. Membagi 625 dibagi dengan 5 dan seterusnya. Terus kemudian nanti hasilnya berapa, dibagi lagi ya, dibagi 5 lagi dan seterusnya. Kalau kita menggunakan cara ini, pastilah kita akan sangat lama. Lalu cara yang kedua adalah dengan menggunakan susun ke bawah. Itu pun tidak boleh coretan kemana-mana ya. Kita coba lihat nih, dibagi 5. Cara membaginya, jadi Pak Mul akan ajak kalian untuk coretan langsung di tempat ya. 6 dibagi 5 ya, 1, sisa 1. Lalu 12 dibagi 5, 2, sisa 2 ya. 25 dibagi 5, 5. Nah seperti itu maksudnya. Kemudian dibagi 5 lagi. 12 dibagi 5, 2, sisa 2 ya. 25 dibagi 5, 5. Lalu ini dibagi 5, 5. 1, 2, 3, 4. Berarti dia 5 pangkat 4. Oke. Kemudian ini 15, 6, 25. Kita letakkan di sini ya. 15, 6, 25. Kita coba bagi 5. 15 dibagi 5, hasilnya adalah 3 ya. Oke. Terus kemudian 6 dibagi 5, 1, sisa 1 ya. 12 dibagi 5, 2. Ini sisa 2. Aduh. 25 dibagi 5, 5 ya. Terus kemudian dibagi 5 lagi. 31 dibagi 5, 6. Oke. Sisa 1 ya. 12 dibagi 5, 2. Ini sisa 2 ya. 25, 5. Terus kemudian kita sudah punya angka bahwa ini adalah 5 pangkat 4. Maka kita tuliskan di sini 5 pangkat 4. Kemudian ini ditambah 1, 2, ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 6. Oke. Kemudian ini tinggal dilanjutkan saja ya, sekali lagi berarti ya. Atau dia ada di sini nih. Ini 25 ada di sini ya. 1, 2, 5. 1, 2, 3. Begitu ya. Nah, 5 pangkat 3. Oke. Nomor 7. Kita tidak kerjakan semuanya, kita lihat caranya saja. Ini perkaliannya dulu. Ya. Perkalian dulu berarti nanti akan terjadi 5 ditambah ini 3 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 ya. Nah baru 5 ditambah ini kali 48. Oke, sama dengan 53. Nah begitu ya. Kemudian ini dipangkatkan dulu, dikurangi dengan perpangkatannya, lalu dikali dengan setengah. Oke, ini juga sama.
ini dulu. Ini negatif pangkat bilangan genap, berarti dia nanti hasilnya positif ya. Ini sama dengan yang A. Deal. Ya. Kemudian yang D ini sama dengan yang B. Dikali setengah, kemudian ini dibagi 2 itu artinya sama ya. Kalau kita ketemu yang B berarti ketemu yang D. Kemudian yang E, ini pangkat 4, ini boleh dituliskan menjadi begini. Dikali dengan 1/3 pangkat 2. Berarti akan menjadi 1 per ini. Dikalikan ya. 4 pangkat 4, 2, 5, 6 dikali 9. 1 per, silahkan dihitung sendiri ya. Nah begitu. Oke. Terus nomor 7 yang F. Ini tinggal dibalik. Kita tinggal tuliskan 1/4 pangkat 4 dikali ya, negatif 3 pangkat 2/1. Berarti hasilnya menjadi negatif 3 pangkat 2/4 pangkat 4. Lalu silahkan ditulis hasilnya berapa. Ini pasti negatif. Oke, begitu ya. Dihitung sendiri. Waduh, tolong hitungin dong Pak. Boleh. Jadi ini 9/256 ya, negatif ya. Oke. Terus kemudian nomor 8. Tentukan nilai X di bawah ini. Jadi ini sebetulnya sama dengan nomor 6 ya. Kita hanya tinggal membagi ini 3, 4, 3 ini dibagi 7 karena ini basisnya 7 ya. Ini 34 dibagi 7 berapa? 4 ya. 28 sisa 6. 63 dibagi 7 9 bagi 7 7 1 2 3. Berarti kita akan menuliskan menjadi seperti ini. 7 ini sama dengan ya, pangkat X sama dengan 7 pangkat 1 2 3 3, maka X nya sama dengan 3. Nah, cara kerjanya akan sama untuk B, C, dan D. Silahkan kamu coba sendiri ya. Kemudian nomor 9. Nah ini yang saya mau ajak anak-anak untuk berlogika atau menghidupkan logika. Nah, jadi kalau boleh diulang, belajar matematika itu adalah maknanya menghidupkan logika. Tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah Indonesia Timur ya, suatu wabah yang sedang berkembang di desa E. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian, virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam ya, setiap setengah jam, dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa jumlah virus setelah ini, oke, kita akan coba buat menjadi sesuatu yang real. Misalnya kita singkat dengan F, virus. Pertama virusnya 1, lalu dia dalam waktu setengah jam begitu ya, dia akan berubah menjadi 1 2 3 virus. Oke. Kemudian setengah jam berikutnya lagi 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, begitu ya. Jadi kalau kita tuliskan, ini pertama adalah 1, setengah jam berikutnya menjadi 3, lalu setengah jam berikutnya menjadi 9, terus 27 ya, dan seterusnya begitu sampai ke 6 jam.
6 jam, karena 1 jamnya ada 2 kali, berarti akan ada 12 ya. Akan ada 12. Kalau mau kita urutkan dulu dari sini, ini kita sebut sebagai S1. Jumlah virus pertama atau mula-mula ya. Ini kita akan sebut mula-mula. Ini ya, mula-mula ini 1. Lalu ini menjadi jumlah yang kedua setelah setengah jam yang pertama. Jumlah ketiga setengah jam yang kedua. Ini yang keempat dan seterusnya ya. Kita lihat setengah jam yang pertama di sini S2. Ini setengah jam yang kedua S9 dan seterusnya sampai 6 jam 12 kali, berarti di sini akan menuju ke S13. Oke. Karena dia bergerak sebanyak 12 kali dari yang pertama, berarti dia jumlah ini kalau kita sebutkan suku juga boleh, yang ke-13 ya. Ini bisa kita buat menjadi 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, kemudian ini 3 pangkat 12 ya. Jadi kalau ditanya banyak virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam ya, setelah 6 jam ini boleh ditulis setelah 6 jam virus berjumlah, itu kita akan tuliskan menjadi S13 ya. Ini ya, 3 pangkat 12. Silahkan dihitung pakai kalkulator. Oke ya, seperti itu pemahamannya untuk penjelasannya untuk soal nomor 9. Kemudian kita lihat nomor 10. Nomor 10 soalnya adalah dalam sebuah penelitian diketahui seekor amuba es berkembang biak dengan membelah diri sebanyak 2 kali ya, sebanyak 2 kali setiap 15 menit. Jadi nanti kamu akan ditanya berapa jumlah es selama 1 hari. Dalam satu pengamatan terdapat 4 ekor amuba ya. Terus yang kedua, berapa jumlah amuba mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal 1000 minimal ya. Oke, kita jawab yang A. Jadi pertama kita misalkan ini ada 1 amuba, kita boleh beri nama A, amuba. Terus kemudian 15 menit ya, 15 menit pertama dia akan berubah menjadi 1, 2, kemudian ini A berubah lagi A. Jadi dalam 15 menit dia membelah diri 2 kali, seret kebelah terus membelah lagi, berarti dia dalam 15 menit itu 1 amuba itu berubah menjadi 4. Oke. Kemudian 15 menit yang kedua, berarti ini akan berubah lagi ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian ini lagi berubah, ini A. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, nah dan seterusnya ya. Nah kurang lebih beginilah ya. Nah ini berarti sudah ada 16 ya, ada 16A. Kemudian kita tuliskan mula-mula ada berapa,
4 ya. 1 2 3 1 2 3 4. Oke. Berarti kita akan mengatakan jumlah mula-mulanya adalah 4. Kemudian berikutnya menjadi 16. Jadi di sini tadi 16 karena ada 4 dikali 4 ya. 64. Kemudian jadi 256 dan seterusnya ya. Kita akan menuliskan lagi bahwa 4 ini bisa dituliskan menjadi 4 pangkat 1. Ini 4 pangkat 2, 4 pangkat 3, 4 pangkat 4 ya. Terus kita akan juga bisa mengganti ini menjadi 4 pangkat berapa? 0 di sini sebentar ya, ini akan berubah menjadi 4 dikali dengan 4 pangkat 0. Kemudian ini 4 dikali dengan 4 pangkat 1, 4 dikali dengan 4 pangkat 2, 4 dikali dengan 4 pangkat 3. Jadi angka-angka ini 1 ini mengacu dari 15 menit yang pertama. Lalu 2 ini mengacu 15 menit yang kedua dan seterusnya ya. Sehingga ketika kita punya angka ini, kita lihat soalnya kembali. Setelah 1 hari ya, setelah 1 hari berarti kita akan menghitung 1 hari itu ada berapa jam ya. 1 hari itu ada 24 jam, lalu dikali dengan 1 jam itu ada 4 kali 15 menit ya. Berarti dia dikali dengan 4. Oke, karena 1 jam itu ada 4 kali 15 menit. Jadi sama dengan 96. Oke, kita kembali ke sini. Angka 1 ini adalah 15 menit pertama, terus kedua, ketiga dan seterusnya, sehingga kita punya di sini menjadi 4 kali 15 menit yang ke 96. Oke, dan ini dan seterusnya ya, begitu. Sehingga ketika ditanya berapakah S, ini kita sebut dulu, ini S1, ini S2, ini S3, maksudnya adalah jumlah amuba yang ketiga, yaitu di menit yang ke-15 yang kedua. Nah, begitu ya. S4, sehingga di sini menjadi S97. Oke. Ini kita lihat ya. Dari sini 1 ditambah 0, 1 ditambah 1, 2, 1 ditambah 2, 3 dan seterusnya. Sehingga ini 1 ditambah 96. S-nya 97. Oke. Jadi jumlah amuba ya. Jumlah amuba setelah ini 24 jam sama dengan, atau kita akan menuju ke namanya S97 ya. S97 berarti dia itu 4 dikali dengan 4 ke pangkat 96 menjadi 4 pangkat 97. Nah, tidak usah dikalikan karena kalau dikalikan nanti akan error ya. Oke. Kemudian ini secara umum akan kita tuliskan menjadi ya, SN sama dengan S1
dikali dengan 4 pangkat N-1. Nah, inilah konsep yang akan kita gunakan untuk menjawab yang B. Ya. Kita lihat lagi soalnya yang B adalah ini ya. Jika amubanya itu 1000 pada 1 jam yang pertama. Oke. Kita lihat di sini yang A, 1 jam yang pertama itu berarti ada di S kelima ya. S yang kelima ya. S yang kelima. Nah, kita letakkan di sini saja. Ini untuk jawaban yang B. S yang kelima karena dia udah ada S1 yang mula-mula tadi ya, S5-nya sama dengan 1000. Lalu kita ke sini. S5-nya itu berarti S1 dikali dengan 4 pangkat ini ya, 5 min 1. Ini N-nya 5 ya. Oke, kita ganti. Lalu kita masukkan angkanya. S1 dikali dengan 4 pangkat 4. 1000. S1 sama dengan 1000 dibagi ini S pangkat 4 pangkat 4-nya adalah 256. S1-nya sama dengan ini, kita coba bagi dulu ya. 3,9 sekian. Lalu dibulatkan ke atas karena amubanya utuh berarti menjadi 4. Inilah jumlah amuba mula-mula setelah 1 jam minimal ada 1000. Jadi jumlah mula-mulanya adalah 4. Oke, sebetulnya ini sama dengan yang soal yang A, hanya angkanya diturunkan sedikit dengan 1000, dia ditambah dengan kata minimal ada 1000. Begitu ya. Oke, cukup untuk nomor 5 sampai nomor 6 sampai nomor 10. Ya, seperti ini cara berlogikanya Pak Mul. Semoga bisa dipahami maksudnya. Terima kasih, kita akan menuju ke latihan 1.2.